Liyasir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menyukuri nikmat Allah yang besar maupun yang kecil. Karena kalau manusia itu bersyukur kepada yang memberi nikmat sesuai dengan janji Allah, akan ditambah keberkahan. La azidanakum, la in syakartum la azidanakum. Makanya manusia itu harus selalu bersyukur. Jangan sampai tidak bersyukur. Kita bersyukur, alhamdulillah masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini berpuasa. Itu suatu nikmat yang sangat besar. Apalagi kita sudah puasa yang ke-9. Syukuri itu. Bersyukur itu merupakan tanda orang yang bertakwa. Karena berpuasa itu menjadikan orang yang bertakwa. Tapi kadang manusia itu banyak lalainya, banyak lupanya kepada Allah. Makanya supaya manusia itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 11 bulan, mungkin kita lalai, mungkin kita lupa kepada Allah, maka di bulan Ramadan dijadikan oleh Allah ibadah khusus umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Berterima kasih khusus Jakatorik pribadi dan tim sudah tetap menonton channel Jakatorik 165 dengan dakwah tasawuf, lebih khusus kepada Torekoh. Karena ilmu Toreko ini tabu di masyarakat. Tapi ilmu Toreko itu ilmu perjalanan ruhani. Setiap manusia harus mengetahui. Jamaah Jakatorik 165 pada momen yang ke-9 hari puasa kita ini, Jakatorik akan mengambil tema tentang latifatul qalab. Latifatul qalab, kopnya panjang. Latifah itu artinya kelembutan. Qalab itu artinya batang tubuh, kelembutan batang tubuh. Latifatul qalab. Pelajaran latifatul qalab itu hanya ada di Torekoh, khususnya Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Beliau adalah kepercayaan Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mampu membawa ajaran Torekoh ke Indonesia ya, melalui seorang muridnya Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Syekh Abdul Karim Tanaro Banten kemudian disampaikan oleh muridnya, yaitu Syekh Solihun Benteng. Dan Syekh Solihun Benteng diteruskan oleh muridnya, oleh Syekh Abdul Khair Lia Jambu. Kemudian diteruskan oleh murid beliau, penerus Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu, mursyid yang 38 Tarekat Suluk yang ada di Bogor. Beliau mendirikan Jawiyah Al-Khairiyah. Alhamdulillah Jakatorik belajar di situ tentang ilmu tarekoh, ilmu tasawuf secara amaliyah, praktek. Tema sekarang ini yang diajarkan oleh Syekh Mursyid kita Syekh Abdurrahman, yaitu latifatul qalb, kelembutan batang tubuh, sekujur tubuh dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Itu batang tubuh. Batang tubuh. Kenapa di dalam Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dibawa oleh Samad ini sampai ke kita, kepada Syekh Abdurrahman, ada disebut latifah qalb? Kalau dalam kajian ilmu tasawuf kitab Iqazul Himam ada disebut qalbu dan qalab. Qalbu itu bagian ruhani, qalab itu bagian batang tubuhnya. Apa fungsinya, apa itu? Ada qalab, ada latifatul qalb, apa fungsinya? Disitulah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu, bahwa di situ tempat di mana ruh kita lepas di ubun-ubun. Makanya guru kita Syekh Abdurrahman menjazahkan kepada para muridnya latifatul qalb. Lebih lengkapnya kita tabaruk, tafaulan, dengan izin beliau kita mohon untuk bisa mengkajinya di kultum Ramadan ini, di puasa yang ke-9 ini. 9 adalah angka yang luar biasa ya. Di situ guru kita Syekh Abdurrahman Jakatorik akan memaparkan dari kitab beliau, diberikan azas, tujuan dan munajat dan doa. Karena ada doa di situ, doa Sultanul Azkar, Sultan Raja Azkar zikir. Ada doa zikir di ubun-ubun ternyata. Itu doa kepunyaan Syekh Abdul Qadir Jilani, Masya Allah. Lebih lengkapnya Jakatorik tabarukan, tafaulan dari guru kita, mudah-mudahan manfaat bagi seluruh jamaah Jakatorik dimanapun berada, wabil khusus murid-murid Syekh Abdurrahman, untuk mengingatkan kembali betapa luar biasanya ilmu ini yang dibijazahkan kepada kita, tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya murid-murid Abah Guru Syekh Abdurrahman yang memiliki ilmu ini. Beliau katakan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatil qalab anwari tajali lakal kulu wa bikal kulu wa minkal kulu wa ilaikal kulu wa anta kulu kulu kuli birahmatika ya arhamar rahim. Baru di situ ubun-ubun kita diperintahkan untuk zikir, saudara. Apa zikirnya? Isnuzat Allah, Allah. Dibayangkan saja Allah, Allah, Allah. Ubun-ubun kita berzikir.
Ketika kita sudah menzikirkan ubun-ubun kita, baru doanya. Doa Sultanul Adhkar, Sultan Raja Adhkar, doa zikir. Doa para zikir-zikir. Adhkar itu jamak, zikrun, zikronnya adhkar. Apa doanya? Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengabulkan semua hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Ya Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Allahumma ya dafi'al balid. Ya Allah yang menolak segala bala, segala bencana. Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya Allah yang mengangkat segala derajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Allahumma ya mujibud da'awat. Ya Allah yang mengabulkan segala doa-doa. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, Kau yang Maha Pengasih di antara yang para pengasih, di antara orang-orang yang pengasih. Itu doa namanya Sultan Adhkar. Jadi sekali lagi kaitannya dengan puasa Ramadan ada. Disitulah letak yang bernama nafsu kamil mukammal. Kalau di hari ke-8 kemarin itu nafsu ketika sudah dikasih nasi akan menjadi nafsu insan kamil. Kalau sini menjadi nafsu kamil mukammal. Artinya apa? Sempurna dan bisa menyempurnakan. Itu ada letaknya secara itu di ubun-ubun kita. Tapi secara rohani ada nafsunya. Nafsu kamil mukammal. Nafsu insan kamil mukammal itu tidak ditemukan di kitab-kitab fikih, saudara. Tidak ditemukan di dalam kitab tafsir zaman dulu, tidak. Bahkan di kitab-kitab tasawuf pun ada. Tapi Abah Guru Syekh Abdul Rahman, guru kita di zaman modern, meletakkan ilmu tersebut, mengijazahkan, mewariskan kepada murid-muridnya yang belajar patuh kepada beliau, yaitu ilmu tentang menjadi manusia kamil mukammal, manusia sempurna menyempurnakan. Cara belajar bagaimana? Zikir di ubun-ubun kita, di batang tubuh kita, di kolab kita dizikirkan. Tapi kita tetap, khususnya para murid-murid Abdul Rahman ataupun jamaah Jakator dimanapun berada, ubun-ubun kita untuk zikir dengan mengucapkan ajas tujuan ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu di ubun-ubun. Kalau bahasa orang Betawi, ubun-ubun katanya. Ilahi, engkau adalah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Berikan kepadaku untuk bisa mampu mencintaimu dan mengenalmu. Ubun-ubun itu doanya, di ubun-ubun. Waqdi ala latifatil qalab. Kabulkanlah atas latifah qalab. Qalab itu batang tubuh. Anwari cahaya-cahayaku. Tajali nampak. Lakal kulu anwari tajali. Lakal kulu. Tajali itu nampak. Lakal kulu. Laka milikmu al kulu semuanya. Kul. Ya semua ujung ke ujung. Dari kaki sampai semuanya. Wabikal kulu. Dan dengan pertolonganmu semuanya. Maksud pertolongan Allah kalau dalam arti ini. Wa min kalbu, semuanya itu darimu. Wa alikalku, dan semuanya kembali kepadamu ya Allah. Kuli-kuli birahmatika ya Arham. Semuanya, semua yang ada di dunia ini milik Allah.
dengan rahmat-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh, ubun-ubun ada zikirnya. Hanya ilmu di guru kita Syekh Abdul Rahman. Makanya kultum Ramadan ini mudah-mudahan memberikan inspirasi, wacana orang untuk mencari ilmu itu. Makanya bagi murid-murid Syekh Abdul Rahman yang sudah mendapatkan, kau harus bersyukur, berterima kasihlah kepada gurumu. Andai kita tidak punya ilmu itu, apa jadinya? Ilmu pengetahuan yang banyak tidak bisa membentuk manusia jadi insan kamil mukamal. Tapi bacaan ini bisa membentuk. Di situ kita zikir. Para ikhwan khususnya dan jamaah Jakarta di mana? Apa zikirnya? Allah, Allah. Ubun-ubun bisa zikir. Setelah kita zikir Allah, 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 ya jangan ikut-ikutan kalau nggak dapat ijazahnya. Baru kita doa Sultanul Adhkar. Sultan itu rajanya zikir apa? Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah yang mengabulkan segala hajat. Di mana itu doa? Bukan hanya di lisan, tapi di ubun-ubun ternyata doa itu. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Di ubun-ubun yang memenuhi segala kebutuhan kita. Siapa itu? Qadiyal hajat, kafiyal muhimmat. Kalau bahasa syarat Allah. Allahumma ya dafiyal baliyat. Itu doanya pun di ubun-ubun dibaca. Allahumma ya rafi'a darajat, Allah yang mengangkat segala derajat-derajat. Itu di ubun-ubun. Allahumma ya syafi'al amrod yang mengangkat segala penyakit. Di ubun-ubun doanya itu. Allahumma ya mujib da'wat, itu pun doanya di ubun-ubun sama ya arhamar rahimin. Masya Allah. Abah guru terima kasih, sangat berterima kasih. Zaman modern ada ilmu seperti itu. Ini baru bacaan, dan bacaan itu bisa membentuk jiwa kamil mukamal. Artinya dia akan sempurna, bisa menyempurnakan orang. Disitulah ketika orang mendapat ilmu ini, ilmu ijazah ini, makanya kultum Ramadan di hari 9 ini dengan huruf 9 itu luar biasa, naftu 9 itu. Inilah ilmu yang luar biasa. Jadi kaitannya dengan bulan Ramadan atau puasa apa? Yaitu bahwa alakum tatakun itu kembali dari awal nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamil, mukamal. Kamil mukamal. Ya ini yang disebut buahnya puasa, itulah alakum tatakun. Ketika orang melaksanakan puasa yang perintahkan Allah, ini sebenarnya bukan puasa nunggu lebaran, nunggu baju baru, bukan. Ini sebenarnya ilmunya, hakikatnya. Oke, orang berpuasa dengan man soma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzanbi. Tapi ilmu ini yang harus dicari oleh manusia, setiap manusia. Para ajengan, para kiai, para buya, ini yang harus diubun-ubun ilmunya. Itulah ajaran para wali, khususnya dibawa oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai ke kita, sampai ke guru-guru kita. Jadi kalau orang sudah punya zikir di ubun-ubun, disitulah manusia mulai nunduk. Bahwa di situ ada goplah, ada lalai. Situlah manusia. Ternyata kalau kita zikir di ubun-ubun, semua badan kita itu zikir Allah, 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 Allah. Puasa ke-9. Apalagi kita puasa udah ke-9, hampir mau 10. Di situ puasa, kita mulai puasa rohani. Tapi bagi orang yang sudah punya latifah-latifah sampai 7 latifah, itu puasanya udah khusus bil khusus, bukan puasa orang awam. Jadi ketika kita membaca ajas tujuan dan munajat tadi dan doa Sultan Azkar, itu akan terbentuk manusia kamil mukamal. Sekalipun Anda sudah
S1, S2, S3 atau sampai doktor, profesor belum tentu menjadi insan kamil mukamil. Tapi ilmu ini ketika kita berzikir, jamaah Jakatolik dimanapun berada, Anda akan menjadi insan kamil mukamil. Tapi syaratnya harus digurukan. Ini sebuah istimewa, luar biasa. Murid-murid Abah Guru ini diberikan ilmu seperti itu. Ya, untuk semangatnya lagi, puasanya, zikir di Latifatul Qalb. Masya Allah. Ilmu ini yang dicari orang. Tapi yang sudah dapat, dia nggak sadar bahwa ilmu itulah yang merubahnya. Makanya murid-murid Abah Guru jangan sampai goyah kepercayaan atau akidah torekohnya. Ketika Anda melihat ada kajian tasawuf ini, wow, rame-rame. Tapi itu bukan ajaran yang diajarkan guru kita. Tapi ajaran guru kita untuk bisa membentuk manusia kamil mukammal, untuk bisa membentuk manusia insan kamil, untuk bisa membentuk manusia sampai nafsu mardiyah, untuk bisa membentuk manusia nafsu radiyah, untuk bisa manusia membentuk nafsu mutmainah, nafsu mulhamah, sampai lawamah, sampai turun ke bawah, sampai ke atas, hanya ilmu ini. Tapi ilmu ini nggak ada di buku-buku lain. Ada hanya di guru kita. Maka kita bersyukur, mudah-mudahan Kultum Jakatolik ini memberikan inspirasi. Bagi mereka tidak memiliki ilmu latifah 7 latifah, ayo cari. Bukan ilmu dongeng, bukan ilmu sekedar pengetahuan, tapi ilmu praktek. Latifah ini adalah ilmu praktek, ilmu zikir, tapi bisa membentuk insan kamil mukamil. Sekalipun Anda sudah belajar ini, belajar itu, tapi kalau belum ketemu ilmu ini, Anda belum nyampe kesempurnaan. Tapi ingat, syaratnya harus digurukan kepada ahlinya atau kepada guru mursyid. Mudah-mudahan di puasa yang ke-9 ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan, mudah-mudahan rezeki kita luas. Semangat terus ibadah kita di bulan Ramadan ini, ya. Apalagi kultum-kultum Jakatolik ini lebih membahas tentang ruhani spiritual. Kenapa Jakatolik memberikan penjabaran seperti ini, tema seperti ini? Kalau mereka yang belum paham, tawakuf. Jangan menyalahkan dulu, tapi tawakuf suatu saat akan paham. Khususnya memberikan peningkatan pemahaman murid-murid Syekh Abdul Rahman dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dapat ridho beliau untuk bisa menjalankan ajarannya, melestarikan ajarannya, meninggikan makom beliau. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya dongeng, bukan hanya teori, tapi praktek dengan zikir 7 latifah. Manusia, khususnya murid-murid Abah Guru, akan menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.